Permisi Pak Asbar. Assalamualaikum. Ada bisa saya bantu? Nah, begini Pak Asbar, ini sore ini ada kegiatan apa ya Pak Asbar ya? Oh, ini kelihatannya persiapan Maulid Nabi Muhammad SAW. Oh, persiapan ya. Ya, Ini kegiatan ini diselenggarakan kapan Pak Asbar? insya Allah nanti malam setelah pada Isya. Oh gitu ya Pak Asbar ya. Jangan lupa subscribe channel Kojek Terdampar. Wis Pak Tahir untuk duduk di depan. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beranjak ke acara yang ketiga, yaitu sambutan singkat sebelum kita mendengarkan ceramah agama. Baiklah, sambutan yang pertama dari
Ketua Masjid Al-Muhajirin Bintara atau yang mewakili Bapak Kasjuri. Pada Bapak Kasjuri kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang kami hormati Bapak Ustadz Bunga Bakri, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Pusat Agama di Kecamatan Bunyung, yang kami hormati Ketua NU Kecamatan Bunyung, yang kami hormati Bapak Imam Masjid Al-Muhajirin, Ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, warga Bintara, serta adik-adik yang pada malam ini kumpul-kumpul di sini untuk hadir bersama-sama kita memperingati kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita peringati setiap tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijriah. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita, karena teladan beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah atau zaman kebodohan menuju zaman yang sekarang ini, zaman modern, zaman yang terang benerang. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita tidak memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah pada tahun ini kita dapat melaksanakan kembali. Dan untuk tempatnya mohon maaf karena masjid kita belum selesai, jadi sementara kita laksanakan di lapangan voli ini. Mudah-mudahan insya Allah Ramadan nanti atau Syawal nanti kita dapat menempati masjid kita. Kalau tidak bisa tahun ini ya mungkin tahun depan, insya Allah. Itu tergantung dari kita kembali. Jadi untuk informasi bahwa untuk infak keramik alhamdulillah sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menginfakkan rezekinya, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan kubah. Kubah saat ini masih di dalam tahap pembuatan. Insya Allah seperti kehalangan November nanti kubahnya akan datang. Insya Allah kami kembali membuka infak untuk kubah. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berperan serta untuk mensukseskan kegiatan ini. Kepada saudara-saudara panitia dari Kortara, kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Dan terima kasih juga kepada Ustadz dan para santri dari Al-Khairat Bunyung yang telah hadir pada malam ini untuk memeriahkan acara peringatan Maulid Nabi ini. Dan sekali lagi terima kasih juga kepada ibu-ibu yang secara rutin melaksanakan sedekah Jumat. Alhamdulillah Bu, semoga rezekinya barokah, dilipat gandakan pahalanya Bu. Itu himar bahasa Arabnya. Jilbab itu bahasa artinya baju besar yang menutup aurat. Nah, seperti apa coba perhatikan. Kalau jilbab itu, kalau jilbab begini. Tahu enggak ini apa? Tahu? Ini apa? Hah? Ini apa? Ini mic ya?
tangan saya. Ini tangan saya. Artinya tidak kelihatan kan? Itu kami, itu tangan. Tidak tahu kan? Nah, tapi kalau coba begini. Tahu enggak? Ini tangan atau mic? Pasti tahu kan mic ya? Nah. Jadi yang begini ini jilbab, tidak kentara, lekuk-lekuknya. Ini kan kadang-kadang perempuan itu kalau berpakaian kayak buras ya. Tahu buras? Orang Bugis pasti tahu buras. Kalau tidak tahu buras, berhenti jadi orang Bugis. Makanan favorit itu. Makanan favorit Pak ya? Iya. Pasti kalau lebaran ada buras. Setiap hari ada buras ini. Karena di sini banyak orang Bugis. Kayak buras. Kalau biasanya perempuan kita kemana-mana kayak buras kelihatan. Kelihatan semua lemak-lemaknya maksud saya. Lihat itu buras diikat, kelihatan semua lemak-lemaknya itu kan. Nah perempuan ketika pakai baju ketat, celana ketat, ya kayak buras lah. Kelihatan kayak buras. Mau kayak buras. Nah mulai sekarang besok dirubah cara berpakaian ala Islam, tutup semua aurat, jangan sampai kelihatan yang tidak boleh kelihatan. Bagaimana anda akan kebayang-bayang? Nah, terbayang-bayang di mata, di depan ada sesuatu yang tak boleh dilihat. Kalau kita umpamanya yang laki-laki jalan, tidak lihat jalan, ketabraklah kami. Maka laki-laki ketika melihat yang seperti itu, astagfirullah, tundukkan pandangan mata. An-nadratul ula an-ni'mah, wa nadratul akhir an-niqam. Pandangan pertama itu nikmat, pandangan selanjutnya adalah azab. Jadi kalau terlihat tak apa-apa. Ya, kalau terlihat beda dengan melihat. Jadi kalau terlihat saja tidak apa-apa. Tapi jangan setelah terlihat dilanjutkan dengan penglihatan yang kedua, dilirik terus. Itulah yang salah. Apalagi yang perempuan ini kan manusia yang termulia, yang melahirkan Nabi Muhammad yang mulia itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Mahatma Gandhi dilahirkan oleh laki-laki atau perempuan? Perempuan. Joko Widodo yang sekarang hebat di Indonesia, siapa yang melahirkan? Perempuan atau laki-laki atau bencong? Perempuan. Artinya apa? Perempuan ini adalah mutiara yang akan melahirkan pun juga mutiara. Maka pantas ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasul, siapa yang harus saya utamakan? Apa kata Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Coba pikirkan. Ibu berapa? 3. Bapak 1. Jadi bapak 1, ibu 3. Ya Pak ya? Bapak 1, ibu 3. Bagaimana sih cara menghitungnya itu? Ibu 3, bapak 1. Atau 1 bapak, ibu 3. Ada yang nyambung enggak? Oh, giliran itu nyambung bapak-bapak nih. Memang sih ayatnya itu jelas Pak. Apa katanya? Pangkihu masna wa sulasa wa ruba. Maka menikahlah engkau laki-laki 2, 3 atau 4. Tidak ada katanya 1. Tidak ada. Jadi yang disunnahkan, yang dianjurkan itu 2, 3 atau 4. Tapi ada tantangannya. Tantangan yang paling sulitnya adalah kalau engkau tidak mampu adil, maka 1 cukup. Ya Pak ya? Tapi saya yakin semua di sini bisa adil ini semua ini, bapak-bapak di sini. Orang hebat-hebat di sini bisa adil. Ya Pak ya? Jadi ibu diutamakan. Maka tidakkah engkau ingin, wahai para pemuda yang sekarang, para pemudi yang sekarang menjadi seorang anak seperti Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni itu tidak terkenal di dunia,
tapi dia terkenal di langit. Ketika meninggal dunia diturunkan khusus malaikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk merawat jenazahnya. Uwais Al-Qarni, orang miskin. Tahu ceritanya? Tahu? Kalau diceritakan panjang ini, jadi saya singkat saja. Apa yang dilakukan oleh Uwais sehingga begitu dia mulia di sisi Allah dan Rasulnya? Kalau mau dicari di Google, namanya adalah Uwais Al-Qarni, yang tidak terkenal di dunia, terkenal di langit. Atau boleh langsung manusia langit. Manusia langit itu langsung keluar Uwais Al-Qarni. Apa yang ia lakukan sehingga dia begitu mulia di sisi Allah dan Rasulnya? Dia begitu berbakti kepada ibunya, sehingga dia pada waktu itu ketika ibunya usia renta, dia minta kepada Uwais, anakku, mungkinkah engkau membawa ibu pergi ke Mekah naik haji? Ibu rindu untuk naik haji, katanya. Dari Yaman, orang Yaman tuh Uwais Al-Qarni, sahabat tapi tidak pernah melihat Rasul. Tapi Rasul tahu. Apa kata Rasul? Kalau kamu nanti bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah didoakan karena doanya mustajab. Jadi mustahil, hal yang mustahil diminta oleh ibunya. Dia orang miskin, tidak punya apa-apa. Begitu ibunya minta, dia pun membeli seekor lembu. Dia rawat itu, kandangnya di atas gunung. Lalu kemudian dia kasih makan di bawah. Setiap pagi dia ambil ke gunung untuk dia digendong ke bawah. Itulah sebabnya kenapa orang-orang sana bilang Al-Uwais itu gila, karena dia suka gendong lembu. Dia gendong ke atas, gendong lagi ke bawah, sore digendong lagi ke atas, pagi gendong ke bawah, sampai sekitar 8 tahun. Masuk pada bulan haji, lembunya sudah mulai besar, dia jual sebagai bekal untuk pergi naik haji. Ternyata rahasianya adalah dia melatih otot-ototnya untuk menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah, jalan kaki. Apa yang pernah kita lakukan untuk ibu? Ayo, pernah belikan emas? Hah? Siaga gerang? Hah? Si gerang? Bodong. Yang melahirkan kamu setengah mati hanya dibelikan 1 gram, 2 gram, 4 gram, 5 gram, bahkan 1 kilo. Tidak cukup untuk membayar ibumu. Tidak cukup untuk membayar ibumu. Maka berbaktilah kepada ibu. Engkau yang sekarang masih susah, engkau yang sekarang belum sukses, punya ibu, mak, doakan saya biar sukses. Minta doa sama ibumu. Ini pergi merantau cari kiai, minta doa. Pak Kiai, doakan saya, ibunya diterlantarkan, doamu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, doanya ibu itu sama dengan 70 wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa engkau enggan meminta didoakan kepada ibumu? Mengapa? Karena dia tidak punya pendidikan? Cukup engkau bimbing, mak, doakan saya mudah-mudahan sehari tahun ini saya bisa menjadi PNS, mak. Ketika ibu bilang amin, cukup sudah. Ketika ibu bilang amin, itu sudah cukup. Tidak perlu dia, ya Allah jadikan anak saya PNS. Tidak cukup, tidak usah begitu. Jadi seorang ibu yang tidak berdoa, yang tidak tahu berdoa, anaknya, mak, doakan saya agar saya bisa sukses seperti ini, seperti ini, seperti ini. Cukup ibunya bilang amin, itu sudah cukup. Doanya antara dia dengan Allah, la hijabalah, tidak ada penghalang, langsung tembus ke langit. Langsung tembus ke langit. Anda yang sekarang sudah menjadi sukses, lantas melupakan ibumu, apa yang terjadi? Saya yakin 100% kebahagiaan yang dulu bersamamu sedikit demi sedikit
akan digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kesedihan dan kemelaratan. This could be us. So back to what I was saying. Could be us.